Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Azizah MT SHI MSc dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandar Lampung. Saya merupakan salah satu dosen program studi manajemen pada konsentrasi manajemen pemasaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu perilaku organisasi dengan bobot sebanyak 3 SKS. Saya juga akan memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu kewajiban dalam proses sertifikasi dosen. Berikut deskripsi mata kuliah perilaku organisasi. Mata kuliah ini membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa yang mencakup konsep dasar perilaku organisasi dan memahami perilaku berorganisasi. Selain itu juga menjelaskan mengenai perilaku individu dan kelompok, persepsi, sikap, komunikasi, kepemimpinan, dan kekuasaan dalam berorganisasi. Mata kuliah ini juga mempelajari mengenai konflik dan stres serta penanganannya. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa di semester genap, yaitu semester 4. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah perilaku organisasi. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan konsep dasar perilaku individu, perilaku kelompok dalam organisasi. Yang kedua, memiliki pemahaman komunikasi baik secara individu maupun kelompok yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan penentuan karakter dalam organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan perilaku seseorang baik individu maupun kelompok dalam organisasi dengan tepat. Yang keempat, mahasiswa mampu memecahkan dan mencari solusi dari kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan organisasi baik secara individu maupun kelompok. Yang kelima, mampu melakukan perancangan organisasi, membentuk dan memimpin organisasi, dan mengembangkan organisasi. Terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan teknik pemotivasian dalam organisasi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang memicu terjadinya konflik dan stres dalam organisasi. Adapun materi pembelajaran perilaku organisasi yaitu berkaitan dengan yang pertama, konsep dasar perilaku organisasi. Yang kedua, perilaku individu dalam organisasi. Yang ketiga, persepsi individu dan dimensi-dimensinya. Yang keempat, motivasi dan stres. Yang kelima, perilaku kelompok dalam organisasi. Yang keenam, komunikasi. Ketujuh, kepemimpinan. 8, kekuasaan dan politik. 9, konflik dan negosiasi. 10, struktur organisasi. 11, teknologi dan desain kerja. 12, penilaian kinerja dan penghargaan. 13, budaya organisasi. Terakhir, perubahan dan pengembangan organisasi. Sebagai upaya dalam mendukung capaian pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi, referensi yang saya gunakan berupa buku. Buku yang pertama berjudul Perilaku Organisasi karangan Stephen Robbins. Kedua, Manajemen Perilaku Organisasi karangan Winardi. Yang ketiga, buku Perilaku dalam Organisasi karangan Wibowo. Buku keempat yaitu Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya karangan Miftah Toha. Terakhir, artikel-artikel ilmiah yang mendukung materi pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah perilaku organisasi yaitu menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya, untuk penilaian dari mata kuliah perilaku organisasi terdiri dari 6 poin penilaian. Untuk mendukung kurikulum implementasi MBKM, saya menggunakan bobot penilaian meliputi 10% untuk nilai aktivitas kelas, 10% untuk nilai tugas, 10% untuk nilai kuis, 20% untuk masing-masing nilai UTS dan UAS, dan 30% untuk nilai case method. Berikut ini saya akan menyajikan video pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi dengan topik penilaian kinerja dan penghargaan. Mari kita simak video bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Walaupun ini siang hari, tapi semangatnya masih harus tetap seperti pagi hari ya. Jadi walaupun godaannya siang ini pasti
ngantuk, kemudian kita harus fokus dengan apa? Dengan pembelajaran pada siang hari ini. Kita mata kuliahnya apa hari ini? Perilaku organisasi. Perilaku organisasi. Apa pembahasannya hari ini? Sistem penilaian dan penghargaan. Sistem penilaian dan Penghargaan. Oke. Sebelum memulai mata kuliah pada siang hari ini, maka kita alangkah baiknya kita buka dengan baca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk mengawali perkuliahan pada siang hari ini supaya lebih fokus, maka Ibu akan coba ada games, gitu ya. Games ini memperlihatkan kefokusan kalian ya pada perkuliahan siang hari ini. Ya, kita akan coba siapa kira-kira yang belum fokus ya. Mungkin masih di jalan tadi kehilangan handphone ya, atau tadi belum makan ya. Itu akan terlihat gitu. Sudah fokus atau belum? Oke. Sudah siap? Sudah. Ya. Ini games namanya tes kecepatan otak. Ya, tes kecepatan otak. Bukan berarti kalian bodoh, bukan. Ini tidak ada hubungannya dengan bodoh atau pintar. Ya, ini tes kecepatan. Ya, konsentrasi. Air warnanya? Kuning. Tidak ada yang bilang putih. Nah, biasanya kalau mau minum air Putih. kalau minum air putih berarti Susu. Oke. Ini games pertama untuk menunjukkan konsentrasi kalian dalam memasuki mata kuliah siang hari ini. Sepertinya sudah fokus ya, insya Allah ya. Baik, materi kali ini tentang sistem penilaian kinerja dan penghargaan. Nah, mata kuliah sebelumnya, karena ini pertemuan 13, kita akan review kembali materi minggu lalu. Ya, tentang apa? Struktur dan desain organisasi. Nah, kira-kira apa perbedaan struktur dan desain organisasi? Sudah kita bahas sebelumnya. Ini kira ini lintas loh. Mau bilang kemana? Jadi apa? Struktur itu susunannya, desain itu Susunannya, desain kerangkanya. Iya, desain itu baru perencanaan tuh. Oke. Kemudian struktur itu wujudnya, hasil dari desain tadi itu. Oke, sip. Kemudian satu pertanyaan lagi. Ada berapa elemen struktur organisasi? Nah. Apa saja itu? Spesialisasi, departementalisasi, kemudian rantai perintah, rentang kendali, oke. desentralisasi. Belum. Iya. Desentralisasi dan sentralisasi. Yang terakhir formalisasi. Oke. Kalau tanggung jawabnya itu langsung dari atasan, tidak perlu menggunakan tanggung jawab dari bawahan. Itu apa? Sentralisasi. Benar? Apakah benar? Benar. Apakah benar? Apa yang benar? Sentralisasi. Apa kalau misalnya sentralisasi langsung ke atasan? Masuk ke apa itu langsung ke atasan? Kayak Apa ini? ini Bu, kalau misalnya mengambil keputusan, ya kita langsung ke atasan, nggak harus nggak perlu ke manajer dulu gitu. Pimpinan memiliki keputusan yang lebih banyak, ya, lebih banyak tidak
atau sedikit atau kurang menerima ide dari dengan desentralisasi. Balikannya ya, jadi mengambil keputusan dibebankan oleh manajer. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistem penilaian kinerja dan penghargaan. Jangan kaget ya, tiba-tiba di sela-sela mata kuliah langsung ibu buat games ya. Oke, ini beberapa hal yang harus dipelajari pada sistem penilaian dan penghargaan kerja. Mengapa organisasi menilai kinerja para karyawan? Kenapa sih orang-orang di perusahaan atau kenapa sih mahasiswa itu harus dinilai? Gitu ya. Tujuannya apa perlu ada penilaian gitu? Ya. Kenapa nggak ya udah kuliah-kuliah aja gitu ya? Nggak usah ada penilaian. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya mereka memberi penilaian? Dan apa kemungkinan masalah yang timbul dan yang itu menentukan tujuan penilaian? Ya. Dan bagaimana manajer dapat menanggulangi masalah? Ini beberapa hal yang akan kita bicarakan setelah ini. Mempelajari tentang penilaian kinerja. Apa sih penilaian kinerja? Pasti kalau sudah dari kata penilaian kinerja, yang akan dinilai apa? Karyawan. Yang apa yang dinilai? Keterampilan, kemampuan, pencapaian serta pertumbuhan seorang karyawan atau mahasiswa ya, kita kaitannya mahasiswa secara sistematis sesuai dengan standar kerja yang sudah ditetapkan. Kalau kita kuliah nih, ibu sudah menetapkan UTS berapa persen, ya, UAS berapa persen, keaktifan berapa persen, itu standar yang harus dipenuhi. Ya, kalau keluar dari situ nanti akan timbul keraguan terhadap mahasiswa. Ini sebenarnya penilaiannya gimana sih, gitu ya? Pasti begitu. Mahasiswa sekarang kritis akan nilai pasti. Ada nggak yang komentar, Bu, nilai saya seperti ini? Ada nggak? Pernah ada yang begitu? Nah ya. Tapi kan dosen pasti punya alasan mengapa memberikan seperti itu. Nah, ini tujuannya. Jadi tadi mengapa sih orang atau karyawan itu perlu dinilai? Tujuannya apa? Ini supaya apa? Supaya bisa mengambil keputusan. Ya. Untuk apa? Kalau semuanya penilaian kinerjanya bagus, dia bisa dipromosikan, ya, bisa ditransfer. Kalau jelek semuanya punya perilaku yang bagus, kemudian perilaku yang jelek gitu ya, kemudian akan dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik di kantor, semuanya melakukan asusila atau mencuri atau lain sebagainya, itu akan diberhentikan. Kemudian kedua, gambaran tentang kemampuan karyawan bisa melakukan hal ini dilihat dari pelatihan dan pengembangan. Ya. Kemudian kriteria program seleksi dan pengembangan. Ya. Biasanya kriteria program seleksi ini kalau ada karyawan kontrak yang dia dinilai dengan penilaian yang agak jelek, punya penilaian yang jelek, kinerja rendah, sehingga perlu identifikasi penilaian yang bagus untuk menilai kinerja. Kira-kira si karyawan kontrak ini perlu lanjutkan atau diperbaiki. Kemudian gambaran tentang persepsi atau umpan balik karyawan, bagaimana organisasi memandang kinerja mereka. Jadi ini lebih kepada kalau saya melakukan sesuatu, ya, kira-kira organisasi atau perusahaan ini menganggap saya ini bagus atau tidak.
juga bisa dari bawahan. Mahasiswa juga apa? Kemarin setiap ujian pasti diminta untuk apa? Mengisi kuesioner. Itu tujuannya apa? Untuk menilai siapa? Dosen. Menilai kinerja dosen. Itu bentuk dari sistem penilaian. Nah, di sini Ibu akan coba ya, kita skip dulu materi. Nah, ini ada games ya. Games ini bertujuan untuk melihat kekompakan mahasiswa sekalian antara satu dengan yang lainnya. Ya di sini Ibu minta sepertinya ada 3 kelompok ya. Harusnya ada 3 kelompok, tapi di sini 1, 2, 3. 3. Jadi nanti ada 3 kelompok, 2 kelompok 4 orang, 1 kelompok 3 orang. Ya, kelompok 1 maju. Apa sih? Jadi kelompok 1 ya, kelompok 2. Oke, kelompok 3 sisanya. Oke, mungkin bisa kelompok 1 dulu maju ke depan. Kelompok 1 40 poin ya. Kelompok 2 Oke, ada 50 poin ya. 1 nggak terjawab. Tadi sudah kita bahas apa yang dievaluasi. Sekarang siapa yang evaluasi? Ya, ternyata yang evaluasi itu tidak hanya atasan, bawahan juga perlu mengevaluasi. Ada juga nih diri sendiri. Jadi ada 5 orang atau tahapan atau kriteria yang bisa mengevaluasi. Siapa yang evaluasi? Subjek seperti mana ya. Pertama atasan langsung. Nah ini atasan langsung memang menjadi tolak ukur ya penilaian kinerja karyawan ya. Kalau walaupun belum tentu terpenuhi nilainya, biasanya sistem penilaian dilakukan oleh sistem penilaian. Sistem penilaiannya banyak. Ya, bisa dari kuesioner, bisa bertanya langsung dengan bawahan, bagaimana si A, bagaimana si B, gitu ya. Itu juga dilakukan oleh atasan. Terus ada juga selain itu juga melihat langsung perilaku yang dilakukan oleh karyawan. Lihat dari mana lagi? Lihat dari kehadiran si A, si Vera nih, masih Ayu nih, gitu ya, datangnya terlambat. Jihan itu kan? Jihan. Nama Putri ya. Putri, terlambat nih, gitu ya. Itu dilihat dari penilaian atasan. Ya. Kemudian rekan kerja. Nah, rekan kerja ini informasi yang paling valid ya. Informasi yang didapatkan yang sangat valid. Sumber data paling dipercaya. Si A gimana ya, kan yang lebih tahu si pekerjaan teman sejawatnya kan ya rekan-rekannya ya. Kalau pimpinan kan ada orang sendiri gitu ya. Yang lebih tahu itu adalah rekan kerja. Makanya perlu penilaian dari rekan kerja. Dengan apa? Bisa dengan kuesioner. Si A gimana, bisa dipercaya atau enggak. Itu kan bagian dari si sifat tadi ya, sifat. Harus gimana kerja kelompoknya bagus atau tidak, terus dia kehadirannya bagaimana, terus pekerjaannya seperti apa, itu dilihat. Selain itu diri sendiri, walaupun sebenarnya
bagaimana kita bisa menilai diri sendiri? Saya baik, ya. Saya kerjanya bagus. Gitu. Ada yang bilang begitu? Ada pasti ya, ada gitu. Saya merasa rajin gitu ya, datang ke kampus rajin gitu ya. Nah, penilaian itu masih dianggap rendah karena belum kuat lah ya. Jadi perlu apa? Perlu disesuaikan dengan penilaian atasan. Perlu disesuaikan. Karena apa? Karena penilaian itu tujuannya untuk pengembangan, bukan untuk evaluasi. Jadi kalau diri sendiri itu dinilai itu untuk apa? Pengembangan, bukan untuk dievaluasi. Jadi nilainya rendah. Kemudian bawahan langsung, ya, bawahannya kalian masuk ke dalam organisasi BEM, ya, yang lainnya punya divisi-divisi. Divisi-divisi ini menilai BEM atasannya lagi. Ya, jadi menilai juga. Kemudian ada pendekatan menyeluruh, namanya evaluasi 360 derajat. Hebat Bu, gitu ya. Ada penilaian namanya 360 derajat. Kalau bisa kita gambarkan itu kayak gini, gitu ya. 360 derajat. Gimana? Penilaiannya memberi umpan balik kinerja dari lingkaran hubungan sehari-hari. Artinya apa? Memberi umpan balik hubungan kita ke siapapun, ke rekan sejawat, dengan kalau kita punya OB, dengan hubungannya dengan OB gimana, kemudian sama pimpinan, sama apa lagi, kalau ada yang masak, namanya ibu kantin ya, ibu kantin memang bekerja di situ bisa menjadi pengevaluasi, subjek yang mengevaluasi, ya. Jadi memberikan umpan balik kinerja kita sebagai individu, sebagai kader. Oke. Kemudian sudah tadi apa yang dievaluasi, siapa yang evaluasi, bagaimana metodenya, gitu ya? Metodenya gimana? Ada pakai essay tertulis. Contohnya, bagaimana kelebihannya, kekurangannya, terlihat dari prestasinya. Oh ya, nilai si A, si Putri gitu ya, nilainya 60 di mata kuliah PO gitu ya. Waduh, ini jangan-jangan tidur selama mata kuliah ini kan? Gitu. Atau matanya memang di ibu tapi di sana sedang ini gimana ya gitu ya. Gitu ya. Kemudian juga ada saran yang contoh. Itu metode yang pertama. Kedua, keadaan kritis. Jadi lebih kepada perilaku yang yang sudah dilakukan oleh para karyawan. Itu yang kritis. Jadi lebih kepada bisa juga penilaian yang kita kerjakan, ya, yang memang itu dianggap pekerjaan yang efektif atau tidak efektif. Semuanya seperti masih bekerja tapi dia melakukan hal lain, gitu ya. Nah, itu perilaku yang bisa dikatakan tidak efektif. Kemudian grafik skala penilaian, nanti ada contohnya. Keempat, skala peningkatan perilaku, kombinasi metode, keadaan kritis dan grafik skala. Ya. Dan terakhir, pembandingan multi personal. Ini perlu ada evaluasi pembanding ya terhadap kinerja perorangan dengan membandingkan pada individu-individu lainnya. Semuanya seperti Ibu bilang tadi Putri ya, Putri dengan si Ade gitu ya. Nah, Ade, bagaimana nih nilai di mata kuliah PO Ibu ini? Ya, apakah ada yang berbeda gitu ya? Atau perbedaan ini ada di mana? Apakah di keaktifan atau di kehadiran, tugas atau seperti apa? Jadi kan terlihat tuh, ya, terlihat rendahnya atau tingginya nilai dari mahasiswa. Metode yang sudah dilakukan ini, kemudian pastilah kita menemui namanya hambatan.
Gak mungkin kalau sesuatu yang sudah kita buat secara sistematis sesuai prosedur kemudian tidak menemukan masalah. Kemudian solusinya ada beberapa. Jadi menggunakan yang pertama adalah penggunaan kriteria ganda, kemudian sifat menghilangkan penekanan, ketiga penekanan perilaku, jadi bukan penekanan sifat. Jadi kalau karena sifatnya tadi ibu bilang Adi ini baik, gitu ya, si rajin menabung, tadi ibu bilang itu tidak boleh menjadi penekanan untuk penilaian kinerja, tapi lebih ke perilaku, gitu. Ada dokumentasi perilaku kinerja dalam catatan harian, CCTV. Jadi diberikan CCTV di ruangan, jadi kita bisa melihat langsung aktivitas sehari-hari para karyawan dalam melakukan pekerjaan. Keempat, 5 penggunaan penilaian ganda tadi. Sistem penilaian tidak hanya cuma satu, penilaiannya cuma dari atasan dengan bawahan, atau penilaiannya cuma questionnaire aja, tapi ada kayak grafik tadi ya, ada questionnaire dan lain sebagainya. Kemudian penilaian yang selektif, nggak boleh beda-bedakan, yang perlu diselektif, dan melatih si penilai supaya lebih objektif. Oke, dari sini 1 atau 2 orang silakan bertanya sebelum ibu melanjutkan games yang lain. Oke. 1 atau 2? 1 boleh. Tentang penilaian kinerja. Bisa kembali ke slide yang tadi nggak yang subjek penilaian. Subjek penilaian kan yang itu sumber data yang paling saya. Kan misalkan di suatu lingkungan pekerjaan kita punya rekan kerja yang mungkin nggak suka sama kita, terus dia di seluruh dia ditanya bagaimana pelaku kita sama kerja. Nah, kita kan nggak tahu dia jawabnya dengan benar atau enggak. Nah itu sumber datanya pasti kan tidak bisa dipercaya juga ya, karena kan apa yang diomongin pasti belum tentu juga. Nah yang bisa menguatkan hal tersebut itu sebenarnya apa? Oke, yang ibu sampaikan tadi, penggunaan penilaian dan penilaian secara penilaian ganda itu berarti tidak hanya dari revisi rekan kerja, tapi dari dokumentasi yang tadi dokumentasi. Benar nggak sih kira-kira yang diomongin si A bahwa si B ini begini? Makanya perlu ada penilaian. Walaupun memang sumber terpercaya itu adalah rekan kerja, tapi juga tidak 100% itu mengambil informasi dari rekan kerja ya. Karena di pertemuan 13 ya kita akan coba masuk ke kuis. Ini ada 15 pertanyaan. Silakan menjawab di sini. Ada satu soal beberapa poin. Jadi nanti kalian masuk ke aplikasi Quizzes ya. Oke, ini akhir dari mata kuliah pertemuan 13 ya. Kita akan akhiri pertemuan pada siang menjelang sore. Tadi sudah sore ya. Dan terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu, kita bertemu minggu depan ya. Kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.